Pemirsa, gencatan senjata berada di ujung tanduk. Zionis Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dina. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Juni. Ya, Bu Dina, kita terakhir berbincang beberapa pekan yang lalu terkait gencatan senjata yang waktu itu baru ditandatangani. Kekhawatiran kita sempat kita diskusikan ya Bu, bahwa bagaimana sikap Israel, dan terbukti bahwa mereka menyerang Bu beberapa titik termasuk negara-negara tetangga. Anda melihat ini seperti apa, Bu Dina? Ya, sebenarnya ini seharusnya tidak mengagetkan siapapun ya, bahwa Israel kembali melanggar gencatan senjata. Karena ini track record Israel selama ini memang seperti itu. Tapi kita perlu melihat lebih memfokuskan pada hal ini sebenarnya. Bahwa ini sebenarnya tamparan keras ya buat negara-negara Arab, buat Amerika Serikat sendiri, dan juga sebenarnya mungkin buat Indonesia juga. Karena kita termasuk salah satu yang hadir di antara 20-an negara yang hadir di konferensi di Kairo, dan waktu itu euforianya luar biasa ya, mengelulukan bahwa saat ini perdamaian bisa dicapai, bahwa Trump berhasil untuk mendamaikan kedua pihak ini, dan melupakan ini ya poin-poin yang ada di usulan perdamaian Trump itu. Seolah ini selesai dengan pernyataan Trump bahwa ada gencatan senjata. Nah, sekarang terbukti Israel sudah melanggar dan melanjutkan pembunuhan di Gaza, sehingga saya pikir tidak masuk akal lagi kalau ada yang masih berbaik sangka ya kepada Israel bahwa ia mau tunduk pada gencatan senjata, mau mendengarkan suara internasional. Komunitas internasional sudah 2 tahun ini menyerukan agar Israel segera menghentikan genosidanya di Gaza. Oke, Ibu, kalau bicara sikap Amerika sendiri, kita tahu bahwa ini salah satu sekutu Israel yang harusnya bisa menekan sikap ini. Anda melihat bahwa apakah ada pembiaran dari Amerika? Karena kita tahu juga Presiden Trump sebelumnya mengecam bahwa tepi barat ya itu bukan Israel, itu miliknya Palestina. Anda melihat seperti apa, Bu Dina? Ya, sebenarnya ini sudah lama ya dijelaskan juga oleh para pengamat politik. Bahkan ada buku yang sangat terkenal ya, buku karya Profesor Hubungan Internasional di Amerika Serikat, Profesor Mearsheimer. Dia menulis soal Israel lobby on US foreign policy, lobby Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jadi presiden-presiden Amerika Serikat selama ini, bukan hanya Trump, itu memang tangannya seolah-olah terkekang ya, dikendalikan oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok yang selama ini membiayai kampanye mereka, sehingga mereka tidak bisa, meskipun mungkin waktu kampanye itu menjanjikan hal-hal yang seolah baik, tapi ketika mereka berkuasa mereka seolah tidak berkutik ya, untuk melanjutkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini, yaitu memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Israel. Baik. Sehingga apapun yang dilakukan Israel itu seolah-olah dijustifikasi. Kayak kemarin ketika ada pelanggaran gencatan senjata, respons Trump kan langsung mengatakan bahwa oh ya, Israel kan berhak untuk membela diri. Selalu itu yang dikemukakan oleh Amerika Serikat. Oke, kalau kita tahu Bu, menyerang tepi barat ini kan analisa bagian dari upaya untuk menata kembali kekuasaan yang mulai goyah pasca gencatan senjata di Gaza. Anda setuju dengan ini Bu? Bagaimana mereka mencoba menekan tepi barat karena mereka tadi di Gaza sudah ditekan, Ibu? Iya, memang Israel ini inginnya seluruh wilayah yang didesain untuk negara Palestina itu seluruhnya untuk Israel gitu ya. Apa itu Gaza, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Itu kan kawasan yang menurut PBB itu akan menjadi negara Palestina merdeka. Tapi posisinya saat ini itu diduduki oleh Israel, dan selama 2 tahun terakhir sebenarnya Israel tidak hanya menyerang orang-orang di Gaza ya. Memang kalau di Gaza mereka menggunakan jet tempur, membombardir, tapi di tepi barat mereka juga melanjutkan kekerasannya dan kejahatannya selama ini, melakukan penangkapan. Dalam 2 tahun terakhir ini sudah bertambah ya, yang dari tadinya di 2023 itu ada 5.000 orang di penjara di tepi barat, sekarang sudah lebih dari 10.000 orang ya, orang Palestina yang di penjara di tepi barat tanpa alasan, tiba-tiba saja ditahan. Kemudian pembunuhan dan juga perampasan rumah-rumah, penghancuran rumah-rumah itu terus berlanjut sampai hari ini. Artinya apa? Israel itu justru kalau kita melihatnya situasinya adalah bahwa Israel itu semakin merasa di atas angin ya.
seluruh pelanggaran yang dilakukannya seolah dibiarkan begitu saja, tidak ada yang berani untuk menghentikan, sehingga ya sekarang semakin terang-terangan untuk melanggar hal yang sudah jelas-jelas ya. Di Palestina itu di tepi barat kan sudah jelas ada vonisnya ya, ada resolusi PBB, ada vonis dari ICJ yang menyatakan Israel itu harus keluar dari tepi barat. Ya, Ibu, yang menarik juga yang banyak kita lihat di media sosial bagaimana berita-berita terkait zaitun Palestina, Bu. Serangan Israel terhadap zaitun Palestina ini upaya menghapus akar kehidupan, karena kita tahu akar sejarah Palestina, zaitun itu lebih tua dari Israel ya, Bu. Iya, maaf, ini di sini sedang azan ya suaranya. Rumah saya dekat masjid. Ya, ini terkait zaitun ini menarik sekali, sehingga kalau saya pikir ini adalah bukti bahwa semua orang, bukan hanya yang membahas soal geopolitik saja, itu harus ikut bicara soal Palestina. Zaitun ini kan pertanian ya, artinya ini sebenarnya lifeline-nya orang-orang Palestina. Orang Palestina itu sangat bergantung kehidupannya pada zaitun, pada pertanian ini ya, yang sudah berusia ribuan tahun ini. Tapi justru itu yang kemudian dihancurkan oleh Israel selama ini. Dan lagi-lagi kalau kita lihat hukum internasional, jelas itu juga ada pelanggaran dari Konvensi Jenewa. Oke, Ibu, berarti kita lihat bagaimana upaya menekan ini memang selalu dilakukan Zionis, dan tadi berkali-kali gencatan senjata yang kita sebutkan ya, Bu, dari November tahun lalu juga gagal. Lalu, Bu, ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan ketika gencatan senjata ini nampak seperti janji ya kemarin dan dilupakan, Bu? Baik, kembali beban terbesar hari ini ada di terbukti kembali berada di kita masyarakat sipil untuk terus bersuara, karena negara-negara seolah-olah tidak mau menggunakan powernya sampai hari ini. Kemudian PBB apalagi tidak juga mau menggunakan powernya untuk menekan Israel, ya berarti kita masyarakat sipil harus terus bergerak, dan itu yang sudah dilakukan juga ya. Tadi sudah diberitakan oleh iNews bagaimana demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai negara barat. Saya pikir ini juga harusnya menjadi cerminan juga ya buat kita di Indonesia. Saya pikir kita harus betul-betul terus bersuara, terus melakukan apa yang kita bisa, termasuk melakukan pemboikotan ekonomi. Oke, tapi dengan keadaan seperti ini, Bu, apakah masih bisa kita lihat dalam waktu dekat untuk kita mencapai gencatan yang memang benar-benar gencatan, Bu? Apa yang paling krusial selain kita bersuara, Bu, menurut Anda? Tekanan dari pemimpin dunia, Pak Prabowo, atau seperti apa, Bu? Ini sudah disampaikan sebenarnya oleh baru-baru ini oleh Francesca Albanese, utusan khusus PBB untuk isu Palestina. Dia mengatakan yang terpenting sekarang dilakukan adalah hentikan seluruh hubungan dengan Israel. Ya, baik itu terang-terangan hubungan yang memang terbuka atau hubungan yang ada di balik layar. Itu Bu Dina, izin kita jeda sekaligus mengakhiri dialog ini karena azan maghrib. Sekali lagi terima kasih, Bu. Free Palestine, Bu. Rubah kediaman Presiden Arafat yang hancur menjadi tempat perlindungan warga Palestina di Gaza. Warga menilai Arafat selalu merangkul warganya walaupun sudah meninggal. Sejumlah warga Palestina menemukan tempat perlindungan di rumah mendiang Presiden Yasser Arafat. Mereka menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur, bahkan beberapa di antaranya menggali, berusaha mencari foto, buku, atau dokumen dari kediaman Arafat. Salah satu warga Palestina yang mengungsi di bekas reruntuhan rumah Arafat menyampaikan bahwa dirinya merasa dilindungi Arafat. Sisa bangunan rumah Arafat kini menjadi tempat perlindungan dari beberapa pengungsi. لما جينا على مدينة غزة أول شيء كان يعني ما كانش في مكان أو ملجأ إنه نقوي فيه حالنا وهيك وش يعني في الأخير ما لقيناش قالوا في مؤسسة ياسر عرفات موجودة حتى كانت المنطقة هذه خطر ما كانتش سليمة بالعكس كان هي دوار 17 عندنا كان في يهود بس المضطر فاضطرينا وجينا قعدنا في البيت والحمد لله مشت. Arafat menjabat sebagai Presiden Palestina dari tahun 1989 hingga 2004. Pada masa tersebut, Arafat pernah dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004 dan penyebab kematiannya tidak diketahui.
Sejumlah negara di Eropa berunjuk rasa atas serangan Israel ke Gaza di tengah gencatan senjata. Mereka menuntut Israel bertanggung jawab atas genosida yang sudah mereka lakukan. Ratusan orang berbaris berunjuk rasa di kota Sesto Van Ovani di Italia Utara. Mereka menyuruhkan pembebasan tahanan Palestina dan mengecam serangan Israel di tengah gencatan senjata. Mereka juga menyerukan tindakan Israel adalah pemusnahan yang terorganisir. Sementara itu di Paris, Prancis, ratusan pendemo juga mengutuk tindakan militer Israel di tengah gencatan senjata. Mereka menuntut Israel membebaskan Palestina dan bertanggung jawab atas upaya genosida yang sudah mereka lakukan dari tahun 2023 lalu.